Nah, sekarang kita masuk ke nomor yang ke-9 ya. Suatu bilangan asli n dikatakan menarik jika terdapat polinomial berkoefisien bulat P yang memenuhi P7 sama dengan 2021 dan Pn sama dengan 2045. Jadi ada polinomial di mana P7-nya adalah 2021 dan Pn-nya adalah 2045. Di sini polinomialnya itu adalah polinomial dengan berkoefisien bilangan bulat. Jadi anggaplah Px-nya itu AK kali X pangkat K tambah AK min 1 kali X pangkat K min 1 tambah terus aja A1X gitu kan tambah konstantanya. Jadi N itu dikatakan menarik jika terdapat polinomial dengan memenuhi persamaan ini dan bentuk polinomialnya itu seperti ini, di mana koefisien-koefisiennya ini AK, AK-1 sampai A0 itu semuanya adalah bilangan bulat. Nah, kita coba cari dulu saja P7-nya. P7 itu berarti ya ganti saja X-nya dengan 7 ya. AK kali 7 pangkat K tambah AK min 1 kali 7 pangkat K min 1 tambah titik-titik tambah A1 kali 7 tambah A0. Nah, untuk PN-nya, ini PN-nya adalah, ya ganti saja X-nya dengan N. Jadi, AK kali N pangkat K tambah AK min 1 kali N pangkat K min 1 tambah terus saja A1 kali N tambah A0. Nah, di sini ada sesuatu hal yang menarik, yaitu apabila kita mengeliminasi, gitu ya, maka ruas kiri itu P7 dikurangi PN. P7 dikurangi PN. Atau eliminasinya ke atas deh. PN dikurangi P7. Nah, PN dikurangi P7 itu berarti 2045 dikurangi 2021 itu hasilnya adalah 24. Nah, ini pun kita eliminasi ke atas. AK kali N pangkat K dikurangi AK kali 7 pangkat K. Oke. Berarti AK-nya bisa difaktorin keluar ya. N pangkat K dikurangi 7 pangkat K. Nah, bentuk ini sebetulnya bisa difaktorkan. AK dikali N-7 dikali suatu bilangan yang kalau misalnya N-nya bulat dan 7 itu tentunya bulat, maka bilangan ini itu bulat juga. Jadi N pangkat K min 7 pangkat K itu bisa difaktorkan menjadi N min 7 dikali dengan suatu bilangan bulat. Jadi bisa dibilang karena AK-nya itu bulat dikali dengan suatu bilangan bulat, maka hasil eliminasi ini dan atas adalah N min 7 dikali suatu bilangan bulat. Kita anggap aja K1. Tambah. Ini pun sama. Ketika kita mengeliminasi ini dengan yang atas, maka N pangkat K min 1 dikurangi 7 pangkat K min 1 itu bisa difaktorkan menjadi N min 7 dikali bilangan bulat. Gitu ya. Bilangan bulatnya dikali dengan bilangan bulat ini, maka menjadi bilangan bulat juga. Ini itu terkait dengan sifat ini kalau misalnya ingat A pangkat N min B pangkat N ini kan bisa difaktorkan menjadi A min B dikali, nah ini ada A pangkat N min 1 kali B tambah A pangkat N min 2 kali B kuadrat dan seterusnya. Jadi intinya ini bisa difaktorkan. Kalau pangkatnya sama itu bisa difaktorkan. Apalagi kalau misalnya A dan B-nya itu bulat, maka bilangan ini itu pastilah bulat juga. Ya, seperti ini. Nah, ini akan terus mengeliminasi jadi ada N-7, bahkan sampai akhir pun ini ada N-7.
dan A0-nya hilang kalau dieliminasi. Ini yang terakhir, kalau dieliminasi jadi A1 kali N-7. A0-nya hilang. Dan karena di sini ada N-7 semuanya, maka 24 ini adalah N-7 dikali dengan K1 tambah K2. Ini kan bilangan bulat ya. Tambah bilangan bulat lagi. Ini titik-titik-titik ya. Ada banyak banget yang tidak tereliminasi. Nah ini intinya ini menjadi bilangan bulat. 24 sama dengan N-7 kali suatu bilangan bulat. Karena N-nya bilangan bulat, ya maka N-7 itu bulat. Jadi ya ada beberapa kemungkinan nilai untuk N-7. Agar bilangan bulat ini kali bilangan bulat ini hasilnya adalah 24, maka N-7 ini memiliki beberapa kemungkinan, yaitu bisa nilainya 1, 2, 3, ya faktor dari 24 aja berapa? 4, 6, 8, 12, 24. Dan tentunya tidak lupa dengan yang negatif. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 6, min 8, min 12, min 24. Jadi inilah kemungkinan untuk nilai N-7. Ada sebanyak 16 bilangan. Tapi soal mintanya, ini dia yang ditanyakan. Banyak bilangan prima N. Jadi N-nya itu harus juga bilangan prima. Maka kita cek lagi. Kalau misalnya N-7 sama dengan min 1, nah, maka N-nya berapa? Gitu. Kalau N-7 sama dengan min 1, maka N-nya adalah 7 dikurangi 1, yaitu 6. Jadi kita hapus saja ini. Jadi kalau misalnya N-7-nya adalah min 1, ini nilai dari N-7 ya. Nah, ini nilai dari N. Nah, kalau misalnya N-7-nya min 1, maka nilai N-nya adalah 6. Tinggal ditambah 7 saja. Tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 7 ini negatif juga, pasti bukan bilangan prima. Nah, 1 tambah 7 itu jadi 8, 9, 10, 11, 13, 8 tambah 7, 15, 19, 24 tambah 7 adalah 31. Nah, kita minta N yang bilangan prima. Dan kalau misalnya dicek di sini yang bilangan prima itu ada 5, 3, 11, 13, 19, dan 31. Totalnya ada 6 bilangan. Jadi nomor 9 ini jawabannya adalah 6. Ada 6 bilangan prima N yang menarik. Sebetulnya ada kurang satu langkah lagi untuk jawaban ini. Jadi kan ini itu baru sampai hapus dulu. Jadi ini itu baru sampai nilai N yang memenuhi. Tapi belum dicek apakah betul gitu ya. Misal 3. Apakah betul ada polinomial dengan koefisien bilangan bulat sehingga P7-nya 2021 dan P3-nya itu 2045. Jadi ada nggak gitu kan polinomialnya itu? Dan ternyata ada, yaitu Px-nya adalah Ax plus B. Nah ini cukup yang derajat 1. Kita coba ya.
P7 adalah 2021. P3-nya itu adalah 2020, 2045. Kita coba eliminasi, maka ini akan menjadi 4A sama dengan negatif 24. Nah, A-nya bulat. Kalau A-nya bulat, kita substitusi ke sini misalnya, maka akan diperoleh B-nya juga bulat. Jadi ternyata untuk yang N sama dengan 3 itu memang ada gitu ya. Ada polinomial berkoefisien bulat yang memenuhi kedua persamaan ini. Dan begitupun untuk kasus N secara umum. Kalau misalnya di sininya N, ini N, kita eliminasi ke atas saja. Jadi ini N min 7 dikali A, sedangkan yang luas kanan kita eliminasi ke atas, jadi 24. Nah, karena N min 7 itu adalah faktor dari 24, itu kan ya. Semua nilai N di sini, ya N min 7-nya itu kan faktor dari 24. Ya otomatis A-nya itu pasti bulat. Jadi untuk berapapun N di sini, maka akan membuat A-nya itu pasti bulat. Dan kalau A-nya bulat, nah, substitusi kalikan dengan 7, pindahkan, maka nanti B-nya pun akan bulat. Jadi untuk N berapapun yang ada di sini, akan ditemukan polinomial berkoefisien bilangan bulat yang memenuhi kedua persamaan ini. Jadi karena semuanya memenuhi, maka ya jawabannya adalah 6. Bilangan menariknya itu ada 6. Ada 3, 5, 11, 13, 19, dan 31. 6 bilangan prima yang menarik. Nah, sekarang kita ke soal yang terakhir di kemampuan dasar. Soal nomor 10. Oke, ini kayaknya ribet ya. Tapi kita coba deh. Ada suatu segitiga ABC. Oke, kita kasih panjang dikit. Oh, kalau besar-besar nanti nggak ada space untuk motret. Ya nggak apa-apa lah ya. AC-nya lebih kecil dari BC, dari AB. Oke, AC-nya lebih kecil dari AB. Garis bagi sudut BAC memotong BC di D. Kayak ada garis bagi BAC, nah, kayak gini ya kurang lebih. Memotong BC di titik D. E dan F, E-nya pada AC dan F-nya pada AB. Ya. Sedemikian sehingga DE itu sejajar dengan AB dan DF, kayaknya F-nya bukan di sini. Dan DF itu sejajar dengan AC. Oke. Garis ini sejajar dengan AC. Sudut ini sama ya, karena garis bagi. Lingkaran luar segitiga BCE, kayak ada B, ada C, ada E, itu dibentuk suatu lingkaran. Segitiga BCE akan dibentuk suatu lingkaran yang memotong sisi AB di titik K. Nah, nanti lingkaran yang dibuat oleh segitiga BCE itu akan memotong AB di titik K gitu ya. Jadi di sini K. Sehingga nanti BCEK itu membentuk segi 4 siklis. Segi 4 yang dimana titik sudutnya itu semuanya menyentuh lingkaran. Jika luas segitiga CDE, mana CDE? CDE, oke, itu adalah 75. Dan luas segitiga DEF itu adalah 85, oke. Maka luas DEKF adalah, wow,
Kita tarik garis ke sini. Bukan ya. DEKF itu ini ya. Nah, DEKF ya. Segi 4 DEKF itu berapa? Nah, kita tarik aja ke sini, tambahan. Karena memang sudah diketahui luasnya. Luas dari DEF sudah diketahui, jadi ya kemungkinan untuk mencari luas DEKF itu adalah luas DEF ditambah dengan luas EFK. Gitu. Oke, ini bagaimana? Ini kurang besar ya. Kita perbesar aja. Nah, misal ini sudutnya adalah alfa, maka ini pun sudutnya adalah alfa. Kalau ini alfa berarti totalnya adalah 2 alfa. Kalau 2 alfa, maka karena DE itu sejajar dengan AB, maka ini itu kayak sudut yang sehadap. Ini pun sama, sudutnya 2 alfa. Kita misalkan ini sudutnya beta. Nah, kalau ini beta, maka ini pun juga akan menjadi beta. Karena ya sekali lagi ini AB sejajar ED, maka sudutnya ini sehadap, sama besar. Apalagi yang sama? Kalau misalkan ini adalah gamma, maka nah tinjau bahwa DF itu sejajar dengan AC. Jadi ini pun akan menjadi gamma, dan ini pun akan menjadi 2 alfa. 2 alfa ya sama dengan ini. Nah, lalu apa lagi nih yang harus kita analisis? Di sini alfa. Di sini kita gambar garis begini. Ini 180 min 2 alfa, ya kan? Ya. Ini kan 2 alfa. Maka yang kuning ini adalah 180 min 2 alfa. Ini 180 min 2 alfa, ini alfa. Maka ini bisa dicari dong. Nah, ini itu berarti adalah 180 dikurangi alfa dikurangi, ini dia 180 min 2 alfa. Jadi berapa nih? 180 min alfa min 180. Jadi hilang ya 180-nya. Nah, min alfa ini jadi plus 2 alfa. Maka sisanya adalah alfa. Wow, menarik ya. Jadi ternyata ini itu nilainya adalah alfa. Ini alfa berarti AFD itu segitiga sama kaki sebetulnya. AE sama dengan DE gitu. Nah, kita coba yang kanannya. Ini adalah 180 min 2 alfa. Maka dengan cara yang sama, ini pun akan menjadi alfa. 180 dikurangi sudut ini, dikurangi sudut ini. Nah, kotretannya kurang lebih sama seperti ini. Maka ini akan diperoleh nilainya juga adalah alfa. Dan karena ini alfa, maka AFD itu segitiga sama kaki dengan AF sama dengan FD. Bentuknya apa nih? AEDF itu AE sejajar DF. AF sejajar ED. Jadi sebetulnya bisa dikatakan bahwa AE
DF itu adalah suatu jajar genjang. Ya, karena memang sisi-sisi yang berhadapannya itu sama besar. Tapi karena di sini ada keterangan bahwa AE-nya sama dengan DE, lalu AF-nya sama dengan FD, maka ini menjadi suatu belah ketupat. Gitu. Dimana ya kalau belah ketupat, ya semua sisinya sama panjang. Ini sejajar dengan ini sejajar dengan ini, dan semua sisinya sama panjang. Dan kalau misalnya kita belah dua gitu ya, EF ini, maka EDF itu kongruen dengan AFE. Jadi luasnya sama gitu ya. Luas segitiga AEF itu sama dengan luas segitiga DEF. Karena tadi ya, ini ada yang sejajar, sisi yang berhadapannya sejajar. Lalu sisi-sisinya sama panjang. Ya sudah, maka bentuknya adalah belah ketupat. Yang kalau kita belah jadi dua seperti ini, maka luasnya akan terbagi menjadi dua sama besar. Luas segitiga EF itu sama dengan luas segitiga DEF. Wah, panjang sekali ya. Ya gak apa-apa. Oke, kita hapus ya. Kita hapus, ini hapus. Ini juga dihapus saja. Mungkin tidak kita butuhkan. Hapus, hapus, hapus. Oke. Nah, kita akan tinjau ini dia. Informasi yang kedua tentang segi 4 yang besar. Segi 4 BCEK. Nah, segi 4 BCEK itu kan adalah segi 4 siklis ya. Segi 4 di mana ke 4 titik sudutnya itu menyentuh lingkaran. Nah, sifat dari segi 4 siklis adalah sudut yang berhadapannya itu jumlahnya 180. Jadi, bisa dikatakan bahwa sudut BEK kalau dijumlahkan dengan sudut C ini, sudut ECD, itu jumlahnya harus 180 karena berhadapan. Jadi ini bisa dikatakan nilainya adalah 180 min gamma. Nah, sedangkan AKE itu adalah 180 dikurangi ini, gitu. Maka ini nilainya adalah gamma. Untuk mudahnya mungkin ini nggak usah ditulis aja. Jadi ini tambah ini harus 180. Nah, ini tambah ini pun harus 180. Maka AKE itu haruslah gamma. Nah, kita tinjau bahwa kita hapus ini. Tinjau bahwa kita tuliskan saja sudut ECD sama dengan sudut AKE. Lalu sudut CED ini 2 alfa sama dengan sudut EAK. Nah, EAK ya. Sama-sama 2 alfa. Karena 2 sudut sama, otomatis sudut yang ketiganya pun akan sama. Jadi ini itu nilainya adalah beta. Ini beta, ini beta. Nah, kalau misalnya ada 3 sudut sama seperti ini masuknya ke sebangunan. Tapi tinjau sisi ini dia. Sisi AE dan sisi ED. Di sini dikatakan AE itu sama dengan ED. Panjang ini sama dengan ini. Artinya ketika AE sama dengan ED, maka
segitiga dari AEK dan segitiga CED itu bukan lagi sebangun, tapi kongruen. Bukan hanya perbandingan sisi-sisinya saja yang sebanding, tapi luas dari kedua segitiga itu sama besar. AE itu sisi di antara dua alfa dan beta. Nah, ini pun sama. DE itu sisi di antara sudut dua alfa dan beta. Sama ya, sudutnya itu bersesuaian, maka segitiga AEK dan segitiga CED itu kongruen. Kalau segitiganya kongruen, maka luasnya sama besar. Nah, kita finishingnya sekarang. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah luas segi 4 DEKF. Oke. Luas itu simbolnya seperti ini ya. DEKF. Huruf-huruf, terus ada kurung siku. Artinya itu maksudnya luas dari DEKF. Luas DEKF itu adalah luas dari DEF ditambah luas dari EKF. Sepakat ya? DEF-nya udah tahu nih, luasnya adalah 85. Tinggal mencari EKF-nya. Nah, EKF itu adalah luas dari AEF dikurangi dengan luas dari AEK. Nah, kebayang ya? EKF itu adalah AEF dikurangi AEK. AEF itu luasnya sama dengan luas DEF. Jadi luas AEF itu sama dengan luas DEF, yaitu 85. Sedangkan luas dari AEK, nah di sini ada keterangan segitiga AEK itu kongruen dengan segitiga CED, yang artinya luasnya sama. Kalau segitiga CED di sini luasnya adalah 75, maka segitiga AEK pun luasnya adalah 75. Dan kita tinggal menghitungnya saja. 85 tambah 10. Hasilnya 95. Dan selesai.